sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada karakteristik sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Eksistensi ilmu pengetahuan tidak lepas dari sejarah perkembangannya yang merupakan sebuah proses panjang tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik di setiap masanya. Karakteristik tersebut adalah hasil dari sebuah pergumulan budaya yang terjadi dalam dinamika sosial. Tentu hal itu tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh sosial, budaya, dan politik yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dapat diperiodisasikan sesuai dengan dinamika yang ada, yaitu periode Yunani kuno, periode Islam, periode modern, dan periode komputer. Tidak semua pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan, namun mempunyai karakteristik khusus. Definisi ilmu pengetahuan secara umum adalah suatu pengetahuan tentang objek tertentu yang disusun secara sistematis, objektif, rasional, dan empiris sebagai berikut. 1. Disusun secara metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang sesuatu bidang tertentu dan kenyataan. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut. Semakin dalam ilmu pengetahuan menggali dan menekuni hal yang khusus dari kenyataan, semakin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang seluruh kenyataan. Pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang bersifat spekulatif, diperoleh melalui hasil renungan yang mendalam. Pengetahuan filsafat menekankan keuniversalitasan dan kedalaman kajian atas sesuatu yang menjadi objek kajiannya. Pengetahuan filsafat dapat ditandai dengan unsur rasionalistis, kritis, dan radikal. Atas refleksi maupun perenungan filsafat merupakan landasan pengetahuan ilmiah yang menjadi tumpuan dasar untuk berbagai persoalan yang tidak bisa dijawab oleh disiplin ilmu. Filsafat menjadi penjelas yang bersifat substansial dan serta radikal atas berbagai masalah yang dihadapi. Terus ada juga objek dan metode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Metode-metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan meliputi empirisme, rasionalisme, fenomenalisme, ajaran Kant, intuisionisme, dan metode ilmiah. Berbeda halnya dengan Delienggi, beliau mengemukakan tentang beberapa metode ilmiah. Terdapat beberapa penjelasan, penggolongan, perbandingan, dan survei. Begitu pentingnya filsafat ilmu dalam pengembangan metode ilmiah sehingga banyak dihasilkan penelitian yang relevan yang berhubungan dengan objek yang dikaji. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Afandi dengan judul Fungsi Filsafat Ilmu dalam Perkembangan Metode Ilmiah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa filsafat ilmu maupun metode ilmiah saling mengisi dan memperluas keilmuan. Terus menimbulkan pemahaman berdisiplin dalam berkarya ilmiah sekaligus meningkatkan motivasi sebagai peneliti untuk melaksanakan penelitiannya dengan metode ilmiah yang baik. Terus jenis metode penelitian ilmiah. Yang pertama, penelitian kualitatif. Dalam sebuah penelitian ini dibutuhkan metode yang jelas. Ada dua metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Terus yang kedua itu ada penelitian kuantitatif. Metode yang dianggap sederhana dan tradisional dalam sebuah penelitian adalah metode kuantitatif karena dalam penelitian metode ini juga dikenal sebagai metode positivisme karena berada di bawah paradigma positif. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang kesimpulan dari inti sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan itu mencerminkan perjalanan panjang manusia dalam memahami dunia. Berikut ini adalah beberapa rangkumannya. Yang pertama,
ada periode kuno, yaitu ilmu pengetahuan bermula dari upaya manusia purba untuk bertahan hidup, seperti menemukan cara bercocok tanam dan membuat alat-alat. Bangsa-bangsa kuno seperti Mesir, Mesopotamia, India, dan Tiongkok itu mulai mengembangkan astronomi, matematika, dan kedokteran. Yang kedua ada filsafat Yunani. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, filsuf Yunani seperti Thales, Pythagoras, Aristoteles itu mulai menggunakan logika dan pengamatan untuk menjelaskan fenomena alam tanpa bergantung pada mitos. Yang ketiga ada zaman keemasan Islam. Yaitu pada abad ke-8 hingga 13, dunia Islam itu menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Biruni itu menerjemahkan dan mengembangkan ilmu Yunani, India, dan Persia. Lalu yang keempat ada Renaissance Eropa, yaitu pada abad ke-14 hingga 17 ilmu pengetahuan berkembang pesat di Eropa dengan kebangkitan pemikiran rasional dan eksperimen. Tokoh-tokohnya seperti Galileo Galilei, Kopernikus, dan Newton mempelopori revolusi sains. Yang selanjutnya, yang kelima ada revolusi ilmiah, yaitu pada abad ke-17 dan 18, metode ilmiah itu menjadi standar dalam penelitian. Penemuan seperti hukum gravitasi dan mekanika klasik mengubah cara manusia memahami alam semesta. Yang terakhir ada zaman modern dan kontemporer. Pada abad ke-19 hingga sekarang ditandai dengan kemajuan teknologi, teori evolusi, relativitas, dan revolusi digital. Di penelitian interdisipliner di bidang bioteknologi, kecerdasan buatan, dan fisika kuantum terus mendorong batasan pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan mencerminkan keinginan manusia untuk terus mencari jawaban atas misteri alam, sekaligus memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.